Wahai orang munafik, wahai ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, agamanya memiliki penganut. Penganutnya, kata Yesus, adalah orang neraka. Yesus harus didengarkan, maka itu harus dipercaya. Oleh karena itu, yang kita ingin ketahui di sini, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, menjadikan orang menjadi pengikutnya, dan pengikutnya sudah diputuskan menjadi orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi tersebut. Ini mutlak, tidak bisa tidak ada, harus ada, karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya kasih data sederhana di dalam pengakuan Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7, dia mengaku sebagai ahli Taurat. Pertama, yang kedua di Filipi 3 juga di data nomor 5 dia mengaku sebagai orang Farisi. Di Kisah Para Rasul 23 nomor 6 pun dia mengaku sebagai orang Farisi. Lalu sejarahnya terukir di KPR 9 di data 20 dan 21. Di situ dia jelas sekali sebagai orang yang menjelajahi daratan. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22, terciduk dia sebagai orang munafik yang suka berpura-pura menjadi apapun itu demi untuk mencari pengikut. Lalu di KPR 27 nomor 1 sampai nomor 2, dia menyeberangi lautan. Dan pekerjaan beliau di luar sana adalah mentobatkan orang. Contoh, misalnya ketika kita lihat di KPR 17, di situ ada Damaris dan juga Dionysius yang kemudian ditobatkan oleh dia. Jadi seluruh yang dilakukan oleh Paulus itu berkesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kecaman beliau terhadap ahli Torah, orang Farisi dan orang munafik di dalam Matius 15 nomor 23. Celakanya adalah pengikut Paulus yang menjadi pengikutnya itu disebut Kristen, Pak. Coba kita lihat di KPR 11 nomor 26. Pengikut Paulus mula-mula di Antioquia disebut Kristen. Berarti kesimpulannya adalah orang neraka itu adalah Kristen. Ya, kecuali kalau Anda tidak mau mendengarkan Yesus, saudara tidak mau percaya Yesus, ya silakan Anda keluar dari konteks itu. Demikian untuk sementara, silakan. Oke, Bang Juma. Sekarang gini, kita cari Bang Juma, siapakah orang munafik itu? Ya, orang munafik itu seperti siapa? Jadi orang Farisi itu adalah orang munafik. Kenapa dia munafik? Dia pura-pura mengampuni dosa orang, padahal dosanya dia ada. Pura-pura mengampuni dosa orang, padahal dia punya dosa. Itulah orang munafik. Ya, orang seperti inilah pemilik neraka. Karena apa? Kata Yesus, barang siapa mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dosa orang ada, maka dosanya tetap ada. Makanya untuk mengampuni orang yang berdosa, betul-betul orang yang tidak berdosa. Makanya orang munafik itu begitu. Itulah orang Farisi. Mereka berdoa, ya pura-pura berdoa supaya dilihat orang. Padahal bukan berdoa dia. Itu orang Farisi. Orang munafik. Jadi berdoa, teriak-teriak berdoa, tapi dia enggak berdoa, hanya dilihat supaya dilihat oleh orang. Nah, itulah orang munafik.
Nah, orang seperti inilah yang dikecam oleh Yesus. Ya, dikecam oleh Yesus. Makanya orang Farisi itu kan mereka taat pada hukum Taurat, tapi tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Mereka mengatakan saya taat pada aturan hukum Taurat. Itu di mulutnya saja, tetapi dalam tingkah lakunya itu nol. Itu yang namanya orang munafik. Gitu Bang Juma. Jadi orang munafik itu adalah orang yang berkata di mulut tapi di hatinya tidak melakukan. Berkata iya di mulut tetapi tidak melakukan. Begitu. Itu orang munafik. Nah, orang seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Gitu. Jadi orang-orang seperti ini harus ditempatkan di neraka. Itu siapapun dia. Gitu Bang Juma. Itu maksud daripada yang disampaikan Bang Juma. Silakan Bang Juma, lanjut. Oke, baik. Jadi orang Farisi. Dan ya, naifnya Kristen adalah pengikut orang Farisi. Paulus mengatakan dirinya di dalam Filipi 3 nomor 5, aku orang Farisi keturunan Benyamin. Paulus mengatakan dirinya di dalam KPR 23 nomor 6 sebagai ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6, dia adalah ahli Taurat yang tidak bercacat, dan seterusnya. Dan ketika dia menjelajahi daratan sampai kepada Antioquia di Turki sana, dia mentobatkan orang, dan setahun bersama dengan dia pengikutnya digelari Kristen. Dan terakhir nanti di penghujung kehidupan manusia, orang-orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Lagi-lagi disebut Yesus, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang harusnya saudara Salesius lakukan hari ini adalah berusaha keluar dari agama Kristen. Karena satu-satunya agama di bumi ini yang merupakan pengikut orang Farisi adalah Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Satu-satunya yaitu Kristen saja. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah orang itu menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ya. Jadi tak ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar Yahudi. Hanya dia, dan sekte itu dikenal dengan sebutan Kristianos yang dianut oleh saudara Salesius. Kalau enggak percaya kepada Yesus, tetaplah hidup dalam Kristen. Tapi kalau percaya kepada Yesus dan tidak ingin masuk ke neraka, maka silakan ya angkat diri dari agama Kristen. Demikian. Tidak agama ya. Mantap Bang Juma. Iya. Jadi gini Bang Juma, jadi tentang Paulus ya. Paulus itu memang dia berasal dari kelompok Yahudi. Ya. Kelompok Farisi. Ya. Dia itu kelompok Farisi. Mula-mula dia menentang ajaran Yesus pada mulanya. Semenjak Yesus mengajar di mana-mana, dia yang menolak. Orang-orang Farisi itu menolak, termasuk Paulus. Ya. Lalu kenapa Yesus memilih Paulus menjadi rasul? Karena dia bertobat, Bang Juma. Ya, saya harap Bang Juma nanti seperti Paulus. Ya,
Saya berharap nanti, saya mendoakan biar Bang Jumani sama seperti Paulus, Rasul Paulus. Artinya bertobat, mengikuti Yesus. Sejak itulah, makanya dalam ajaran Kristen itu, kenapa Rasul Paulus itu sebagai panutan bagi orang Kristen? Karena dia orang yang bertobat. Ya, orang yang bertobat dan mengikuti Yesus. Itulah makna yang kami imani kepada Paulus. Orang yang mula-mula dia menentang ajaran Yesus atau menentang kebenaran, ya, tapi pada akhirnya dia bertobat dan menerima Yesus. Itu pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh umat Kristen seluruh dunia, Bang Juma. Karena apa? Pertobatan itu penting. Ya, pertobatan itu penting. Kita tahu memang kita tidak pernah menolak bahwa Rasul Paulus itu bukan orang Farisi, bukan. Dia orang Farisi. Orang yang menentang. Makanya ketika dia menerima atau perjumpaan dia dengan Yesus menuju Damsyik, ya. Kan Yesus mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu kata Yesus. Dia mengatakan itu kepada Paulus. Tetapi ketika dia bertobat, saat itu juga dia dibaptis dan mengikuti Yesus. Nah, itu Bang Juma. Jadi pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi umat Kristen terhadap Rasul Paulus, yaitu karena pertobatan yang sejati. Itu loh, pertobatannya dia mengubah dirinya dari yang jahat menjadi yang baik. Itulah pertobatan. Dari pembunuh menjadi penjala manusia. Itu. Makanya sekali lagi Bang Juma, saya berdoa terus ini supaya Bang Juma sama seperti Rasul Paulus. Ya, sama seperti Rasul Paulus, bertobat dan mengikuti Yesus. Sekian Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai orang munafik, maka orang ini memang harus munafik, harus berpura-pura bertobat, berpura-pura jadi pengikut. Itu real, dan Paulus sendiri mengakui itu di dalam suratnya di 1 Korintus 9. Dia mengatakan bahwasanya aku menjadi semua dalam semua. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi orang Yahudi. Demikianlah bagi orang yang taat kepada hukum Taurat, saya juga taat kepada hukum Taurat. Meskipun saya tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku memenangkan banyak orang. Kepada orang lemah, aku berpura-pura menjadi lemah. Kepada orang yang kuat, aku berpura-pura menjadi orang yang kuat. Dengan kata lain, kepada pengikut Yesus, aku berpura-pura menjadi pengikut Yesus. Aku menjadi bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang munafik. Kepada pengikut Yesus, ngaku pengikut Yesus. Kepada orang Roma, ngaku Roma. Yunani, ngaku Yunani. Yahudi, ngaku Yahudi. Itulah orang munafik. Dan hasilnya, memenangkan banyak orang. Itulah Kristen. Kalau percaya kepada Yesus, ya harus percaya bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Saudara, sedikit lagi yang akan menetapkan kondisi bahwasanya saya tidak percaya Yesus. Orang pengikut Paulus itu bukan orang neraka. Itu menentang Yesus nih, udah mulai sedikit muncul. Dia mengatakan bertobat. Padahal senjata Paulus itu yaitu bertobat. Dan Yesus sudah menubuatkan pertobatan Paulus itu di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Yesus sudah menubuatkan itu, bahwa ada orang bertobat lalu iblis keluar daripadanya. Setelah iblis itu keluar, dia mencari kemudian penghentian, tapi tidak menemukan penghentian. Lalu iblis itu keluar lagi,
mencari 7 iblis yang jauh lebih jahat daripadanya, lalu kembali kepada orang yang bertobat tadi, sehingga keadaan orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Dan itu akan ditanggung oleh angkatan jahat ini, kata Yesus. Gak bisa tidak. Anda boleh baca di dalam Matius 23 tadi, nomor 36, bahwa orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, dan pengikutnya orang neraka yang lebih jahat 2 kali lipat dari dia. Kata Yesus di data Matius 23 tersebut, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Berarti orang yang seangkatan Yesus lah yang kemudian memiliki agama di luar Yahudi disebut Kristen. Itu fakta, itu real. Kalau Anda percaya kepada Yesus, segera angkat kaki dari Kristen. Kalau Anda percaya, karena pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Saya ulang lagi, pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Adapun pertobatannya, justru itulah cerminan kemunafikannya. Karena Yesus sudah menubuatkan tentang orang yang bertobat ini di dalam Matius 12. Dan Yesus sudah mengatakan dan mengunci bahwasanya angkatan jahat yang orang Farisi akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Sekali lagi kesimpulan saya, kalau Anda percaya kepada Yesus, segera angkat diri dari Kristen. Karena Kristen menurut Yesus, pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah menuhankan, menyembah, mengibadahi yang bernama Yesus. Sedangkan pengikut orang Farisi itu sendiri setiap minggu, bahkan sedalam-dalamnya dia beriman, di dalam kehidupannya Yesus dilantiknya menjadi Tuhan. Orang Farisi tidak menyembah anak Maria, orang Farisi tidak menghilangkan anak Maria, orang Farisi tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Tetapi pengikut agamanya di luar Yahudi melakukan segala sesuatunya yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Oke, Bang Zuma. Gitu, mantap Bang Zuma. Sekarang gini Bang Zuma, kita coba lihat siapakah angkatan jahat itu. Ya, tadi Bang Zuma angkatan jahat ya di Matius 23 ayat 36 tadi ya, angkatan jahat ya. Angkatan jahat itu Bang Zuma adalah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat. Ya, itulah angkatan jahat. Karena apa? Mereka menolak kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Ya Yesus itu. Itulah angkatan jahat itu. Nah, angkatan-angkatan jahat itulah yang akan menempati neraka jahanam. Ya, itu angkatan jahat itulah yang akan menempati neraka selama-lamanya. Ya, jadi itu Bang Zuma. Karena Bang Zuma tadi mengangkat angkatan jahat ya. Itu. Jadi angkatan jahat itu adalah orang-orang Yahudi yang munafik, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang munafik, orang-orang Farisi yang munafik. Ya. Orang-orang Farisi yang tidak mau bertobat. Pemimpin-pemimpin agama yang tidak mau bertobat. Itulah yang akan menempati neraka selama-lamanya. Ya, itu ajaran Yesus, Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma, silakan. Oke. Jadi saya bersyukur kalau Anda sudah melihat di data 23 itu betapa Paulus itu sudah memenuhi syarat mutlak dan tidak bisa goyang lagi di sana. Karena satu-satunya orang dia Farisi orang bertobat Bang Zuma.
Bertobat di sana Paulus sudah itu orang-orang Farisi yang bertobat. Bertobatnya itu adalah kepura-puraan. Bertobatnya dia adalah kepura-puraan. Allah itu maha kuasa Bang Juma, maha mengetahui. Saya buktikan di Kisah Para Rasul 21. Tidak sembarangan dia memilih rasul, tidak sembarangan. KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus setelah kembali ke Yerusalem, dia meninggalkan agama Kristen dan kembali menjadi Yahudi yang taat. Oke, Kisah Para Rasul berapa Bang Juma? 21 nomor 15 sampai 26. Oke. Kembali dia bertobat, meninggalkan agama Kristen, lalu menjadi seorang Yahudi yang taat kembali. Menandakan bahwa Paulus salah satu-satunya orang Farisi yang telah mendirikan agama di luar Yahudi. Boleh Anda baca di KPR 24 nomor 5, bagaimana dia dikecam sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah sekte dari Nasorios. Itu nggak bisa dipungkiri. Tidak ada orang Farisi yang begitu berani mendirikan agama. Tidak ada orang Farisi yang begitu berani mendirikan sekte di luar Yahudi. Satu-satunya pendiri agama di luar Yahudi setelah dia mengambil Torah dan membagi-bagikannya kepada non-Yahudi, tak lain dan tak bukan adalah Paulus. Dan itu juga Yakub sudah menubuatkan anaknya yang berasal dari keturunan Benyamin. Di Kejadian 49 nomor 27, Nabi Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin dan mengatakan, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas dan membagi-bagikan hasil jarahannya. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin di Filipi 3 nomor 5, mengambil hukum Taurat dan membagi-bagikan kepada non-Yahudi, sehingga mereka non-Yahudi dikatakan kalian tidak lagi tunduk di atas hukum Taurat, melainkan hukum kasih. Mengambil hukum Taurat untuk dijual kepada bangsa lain demi untuk mendapatkan gelar sebagai rasul dan menduduki toko yang menggenapi nubuatan daripada Yesus. Satu-satunya orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi adalah Paulus. Satu-satunya agama yang didirikan di luar Yahudi dari orang Farisi hanyalah agama Kristen. Kalau percaya Yesus, tinggalkan agama Kristen, sebab Kristen adalah agama neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu mutlak, itu data, itu dalil. Silakan. Mantap Bang Juma, mantap. Lucu Bang Juma ini. Tadi kisah apa? Saya mau tahu tadi kisah kisah Para Rasul 21 ayat berapa Bang Juma? 15 sampai 26. Ayat 15 ya, ayat 15 sampai 26. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. 26-nya, mana 26-nya ini? Bentar. 26-nya. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi ini adalah panutan Bang Juma. Justru inilah yang diikuti oleh umat Kristen. Dia adalah panutan, mentahirkan diri. Artinya itu dia tuh menyucikan diri. Ya toh? Ketika dirinya sudah merasa bersih ya dari segala-gala kejahatan, baru dia bisa mengajar orang. Karena tidak mungkin mengajar orang ke hidup yang lebih baik, sementara yang mengajar adalah orang yang tidak baik. Nah, orang Farisi kan seperti itu, menganggap dirinya benar, orang lain salah. Nah, itu yang tidak mau oleh Yesus, yang ditentang oleh Yesus. Dan ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Mulai dari dirinya, mentahirkan dirinya dulu, baru dia mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Jadi dimulai dari dirinya. Ketika dirinya sudah benar, baru dia mengajar orang.
Itu panutan yang luar biasa, Bang Juma. Ya. Nah, lebih jahatnya lagi, Rasul Paulus sudah menunjukkan seperti itu. Orang Farisi tidak mau menerima. Orang-orang seperti itulah yang akan menerima 2 kali lipat menempati kerajaan, menempati istana neraka tadi. Ya, karena apa? Sudah diberitahu, tapi tidak didengar. Orang seperti itulah akan menempati neraka selama-lamanya. Itu. Jadi intinya gini, Bang Juma, sebelum kita membenarkan orang lain, ya, itu yang diajarkan Rasul Paulus. Sebelum kita membenarkan orang lain, benarilah dirimu sendiri, diri kita. Kalau diri kita sudah benar, baru kita pantas untuk membenarkan orang lain. Itu. Jadi dimulai dari diri. Makanya Rasul Paulus di sini mengatakan mentahirkan dirinya, menyucikan dirinya. Gitu. Jadi sekali lagi, Bang Juma, sebelum kita melihat orang lain itu salah, pastikan diri kita itu adalah benar. Itu maksudnya. Kalau diri kita sudah benar, baru kita bisa menularkan kepada orang lain. Begitu. Saya ambil contoh, Bang Juma. Misalnya saya melarang anak saya, nak, tidak boleh merokok. Tetapi di depan anak saya masih bisa merokok. Itu namanya munafik. Munafik. Jadi sebelum saya mengatakan kepada anakku, nak, tidak boleh merokok, berarti saya harus tidak boleh merokok. Begitu. Itu maksud daripada kisah para rasul tadi 21 sampai berapa? 26 tadi. Begitu. Jadi sekali lagi, Bang Juma, sebelum kita menasihati orang lain, ya, nasihatilah diri kita sendiri dulu. Benari dulu diri kita. Gitu loh. Kalau diri kita sudah benar, baru kita berani menasihati orang. Begitu. Itu satu. Yang kedua, jangan melihat orang dulu, oh itu salah, padahal Anda salah, saya salah. Misalnya Bang Juma, oh Bang Juma salah, padahal saya 10 kali lipat salah. Itu kan munafik namanya. Gitu. Jadi gitu, Bang Juma. Jadi dimulai dari diri kita. Kalau diri kita sudah benar, baru ditularkan kepada orang lain. Itu. Lanjut, Bang Juma, silakan. Oke, baik. Sebagai seorang Kristen harusnya Anda membaca dalil itu lengkap. Tapi saya tahu Anda telah membacanya tadi. Cuman Anda mencoba untuk, saya harus lolos dari tekanan ini dari mana. Akhirnya Anda mengambil data 26-nya. Padahal kuncinya ada di data 21, 22, 23, 24, 25. Di situ satu perikop dikatakan bahwa nomor 20-nya dijelaskan bahwa mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, dan ada beribu-ribu orang percaya, menjadi taat, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Akan tetapi mereka mendengarkan bahwa engkau, wahai Paulus, kembali ke Yerusalem setelah engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di bangsa-bangsa lain untuk meninggalkan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan lagi menyunatkan anak-anaknya, dan jangan lagi mau diatur tentang adab istiadat Taurat. Mereka mendengarkan engkau mengajar orang untuk jangan bersunat, tinggalkan adat istiadat Taurat itu. Bagaimanakah sekarang ini, kata imam-imam? Karena engkau sudah diketahui, engkau kembali ke Yerusalem, apa yang harus kau lakukan? Solusinya begini, Paulus. Paulus berkatakan, apa itu, bos? Di tengah-tengah kita ada 4 orang yang sedang bernasar. Bawalah mereka ke 4-empatnya untuk mentahirkan, dan tahirkanlah dirimu juga bersama-sama dengan mereka.
tanggunglah biaya mereka, dan seterusnya. Apakah Paulus melakukan itu? Melakukan. Paulus bertaubat dari mengajarkan orang untuk makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, menyembah kepada Kristus. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah percaya kepadamu, kami akan putuskan untuk menuliskan surat putusan-putusan kepada mereka, agar mereka menjauhkan diri dari ajaranmu, agar mereka kembali kepada hukum Taurat, agar mereka mengembalikan diri mereka untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yaitu babi. Maka data 26-nya, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dengan dia. Paulus kemudian mentahirkan diri, bertaubat dari ajaran Kristen. Jangan Anda pelintir. Bertobat dari mengajarkan orang untuk makan babi, bertobat dari mengajarkan orang untuk tidak bersunat, bertobat untuk mengajarkan orang meninggalkan Taurat. Itu fakta, itu real. Jadi Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Artinya benarlah yang Yesus katakan, orang munafik. Di luar sana dia mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Begitu kembali ke Yerusalem, tunduk lagi kepada Taurat. Munafik. Ini yang Anda ikuti. Padahal Yesus mengatakan celaka, Anda mengatakan dia bertobat. Yesus mengatakan celaka, Anda mengatakan dia bertobat. Anda menantang Yesus, Anda melawan Yesus. Yesus mengatakan digenapi oleh angkatan jahat ini, Anda mengatakan enggak, dia bertobat. Makanya ketika ketemu Yesus nanti, apa kata Yesus kepada saudara? Aku tidak mengenal kau, kau pelaku kejahatan. Bang Suma sudah ajarkan, masih juga kau nantang. Padahal yang disampaikan Bang Suma itu adalah ucapanku, bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi ucapanku. Kau mengikuti seorang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi, yaitu Kristen. Kau ikuti dia sampai kau mati, neraka tempatmu. Itu fakta, itu real. Jangan gengsi. Jangan oleh karena sudah tua dari kecil menjadi Kristen, masih ada hari-hari ke depan untuk bertaubat, meninggalkan agama ajaran Paulus itu. Masih ada. Nah, terakhir, saya tidak ingin berpanjang lebar dengan saudara. Saya hanya ingin tahu, agama yang didirikan oleh orang Farisi, yang orang neraka ini, Islam atau Kristen? Silakan. Oke, Bang Juma. Jadi pertama Bang Juma ya, Yesus tidak membawa agama. Dia hanya mewartakan tentang kerajaan surga. Dia hanya mewartakan kebenaran. Ya. Makanya disebut Injil, mewartakan Injil, beri kabar baik. Ya. Yesus tidak pernah membawa agama, Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma bertanya apakah Islam atau Kristen, pertanyaan itu nggak masuk, Bang Juma. Ya, pertanyaan itu nggak masuk. Jadi sekali lagi, dia tidak membawa agama, dia hanya membawa ajaran kebenaran tentang kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga. Tidak ada tidak, sekali lagi, tidak membawa agama, Bang Juma. Itu satu, ya. Yang kedua, Bang Juma, saya selalu berdoa juga, ya. Saya selalu berdoa supaya Bang Juma mengalami hal yang sama dengan Paulus. Itu aja doa saya, supaya tidak menempati neraka. Ya. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Walaupun dia mati, dia tetap hidup selama-lamanya. Itu kata Yesus. Makanya saya selalu berdoa
supaya Bang Juma mengalami hal yang sama dengan Paulus, Rasul Paulus ya. Saya nggak tahu 2-3 tahun ke depan pasti Bang Juma akan mengalami hal itu dan menemukan kebenaran itu sesungguh-sungguhnya. Itu karena Yesus, hanya dalam Yesus ada kebenaran dan hidup. Di luar itu tidak ada, Bang Juma. Ya, hanya dalam Yesus ada terang. Di luar itu kegelapan yang dialami. Ya, itu statement saya yang terakhir, Bang Juma ya. Setelah ini boleh Bang Juma turunkan, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, Yesus adalah terang dunia, Bang Juma. Siapa yang berada dalam kegelapan, dia akan menerangi kalau dia percaya. Kalau Bang Juma percaya sama Yesus, saya yakin akan menemukan cahaya dan petunjuk. Dalam Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Al-Maidah 45-46 ya. Di dalam Injil Taurat itu ada cahaya dan petunjuk. Ya, makanya Allah memerintahkan Bang Juma untuk baca Al-Alaq ayat 1. Bacalah apa yang disuruh. Disuruh baca apa oleh Allah? Disuruh baca Injil, Taurat, dan Zabur. Supaya apa? Bang Juma mendapatkan cahaya dan petunjuk. Dan itu menjadi pondasi iman Bang Juma. Ya, 6 rukun iman. Beriman pada Injil, Taurat, dan Zabur. Itu adalah pondasi iman Bang Juma. Gantian. Ya. Sekali lagi Bang Juma ya. Bacalah Alkitab itu supaya Anda dapat mendapatkan cahaya dan petunjuk dalam hidupmu. Sekian Bang Juma, silakan. Baik. Justru karena saya membaca, kalau Anda katakan Injil, justru karena saya membaca Injil Matius 23 nomor 15, maka saya dapat petunjuk Kristen adalah penghuni neraka. Sabar. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Bagus. Roma 16 nomor 7, Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen. KPR 24 nomor 5, Paulus adalah tokoh dari Nasorios. Ternyata Yesus tidak membawa Kristen. Faktanya Kristen itu adalah sebuah sekte. Kristen itu adalah sebuah agama. Itu fakta. Agama itu adalah ikatan aturan yang dipakai manusia supaya mereka tidak kacau dalam kehidupan mereka. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, dah selesai. Lalu siapa yang membawa Kristen? Paulus. Makanya aku bilang tadi sama saudara, ketika Anda mengatakan Yesus harus didengarkan, Yesus harus dipercaya, percayalah sama Yesus. Keluar dari Kristen. Karena Kristen bukan dibawa oleh Yesus. Anda sendiri yang mengatakan itu. Anda yang mengucapkan barusan, Yesus tidak membawa agama. Fix. Yang membawa Kristen itu adalah Paulus. Jadi ketika saudara ingin mengatakan bahwasanya Anda mendoakan saya supaya saya sama seperti Paulus, tidak mungkin. Saya tidak mungkin masuk ke neraka. Nggak mungkin. Jangankan kemudian untuk sekedar menjadi Paulus, untuk menjadi seorang pengikut Kristen pun saya tidak mau. Karena saya tahu bahwa neraka sudah dijanjikan oleh oleh Yesus kepada Kristen. Karena agama yang dianut oleh orang Farisi, yang didirikan oleh orang Farisi ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, satu-satunya agama yang dibentuk di luar daripada Yahudi oleh orang Farisi hanyalah agama Kristen. Kalau orang Kristen bertobat atau Paulus bertobat, betul, Paulus bertobat kembali menjadi Yahudi. Anda sudah membaca dalilnya tadi. Kisah Para Rasul 21:15 sampai nomor 26. Sayangnya Anda licik, Anda membaca hanya 26-nya. Padahal Paulus bertobat dari mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat, untuk melepaskan hukum Taurat, untuk makan babi. Paulus bertobat dari ajaran tersebut. Bukan bertobat menjadi Kristen, tapi bertobat dari meninggalkan agama, bertobat untuk meninggalkan agama Kristen dan kembali menjadi seorang Yahudi. Saya kira begitu, Bung. Pertanyaan saya jelas.
dan saya rasa Anda tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen? Saya kira begitu. Terima kasih Saudara Salesius. Terima Nanti kasih besok Bang atau Zuma. lusa. Baik, Terima sama-sama. kasih ya. Oke. Sering baca Alkitab Bang Zuma ya, biar dapat cahaya dan petunjuk ya. Ya, saya sudah dapat cahaya. Oke. Bahwasanya pengikut Paulus. Cahaya dan petunjuk ya. Iya. Oke Bang Bahwa- Zuma, terima kasih. Oke, terima Selamat kasih. malam. Salam. Saya sudah dapatkan petunjuknya. Petunjuknya sudah sangat jelas. Al-Quran tidak salah. Kalau Anda mengatakan itu Injil, Al-Quran saya mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jelas itu. Jelas. Ada petunjuk, ada cahaya. Memang betul. Yang kita baca adalah ucapan Yesus. Ucapan Yesusnya mengatakan demikian. Dan Al-Quran mengatakan wa makar Allah. Anda yang membuat makar. Dari ajaran Yesusnya dibuat makar oleh mereka. Dan Al-Quran mengatakan mereka ahli Taurat merubah-rubah firman Tuhan setelah mereka mengetahui. Itu jelas itu. Bahkan dikatakan, mengapa engkau menghalang-halangi orang yang beriman padahal engkau mengetahui? Antum syuhada, kata Al-Quran. Nah, jadi begitu Saudara Salesius. Anda tidak menjawab, bukan? Siapa dan apa agama yang didirikan oleh orang Farisi? Silakan saudara saya Kristiani yang lain ajukan permintaan. Kita bahas tema kita yang menarik ini. Masih ada Kristen di bawah naik, ajukan permintaan. Ketik 1 di sini saya lihat. Ini si Yoyo, mana Yoyo? Yoyo. Ah, ini dari 2 hari lalu saya dibilang mirip Syahrul Khan. Dilihat dari pipet. Silakan. Yoyo, di mana kau Yoyo? Katanya kau ingin diskusi sama aku Yo. Tapi kok kamu nggak datang Yo? Semangat malam. Selamat malam bro. Iya. Kristen bang. Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi bang. Nggak perlu. Kenapa? Tidak perlu, gini aja, santai aja. Gimana, apa yang mau bisa kita didiskusikan sekarang? Diskusi sama yang buka kamera bang. Kalau mau buka kamera, kita diskusi. Kalau enggak, abang dibawa tep layar. Kalau saya buka kamera, abang bisa buka masker. Enggak perlu lawan masker saya. Isi kepala saya Ya, kalau aja. abang buka masker, saya buka kamera. Ah, sudah terlalu banyak syaratmu, ke gereja aja sana. Lap-lap kloset. Silakan saudara-saudara Kristen yang punya nyali, jangan ribut dengan masker saya, ya. Ada hubungannya dengan masker. Kalau agama anda agama benar, jangan ribut dengan masker. Isi kepala saya yang anda hadapi. Halo, semangat malam. Iya, halo bang, selamat malam. Kristen abang. Iya bang, saya Kristen. Baik, silakan buka kamera, kita diskusi. Sebentar bang. Baik. Masih. Salam kenal, Bung. Iya bang, salam kenal. Iya. Raja Jong. Iya. Sering baca Bible? Apa bang? Sering baca Bible? Sering baca? Bible? Ini kurang bang.
Oh, iya, iya. Makanya Apakah saudara tahu bahwa pengikut orang Farisi itu dijanjikan neraka oleh Yesus? mungkin kalau menurut saya bang, pertanyaan yang kayak mana tadi? Kayak mana itu bang? Apakah saudara tahu kalau Yesus menjanjikan neraka bagi pengikut orang Farisi? Kurasa nggak ada janjinya itu bang. Ada di Matius 23 nomor 15, Matius 7 nomor 22 23, Matius 23 nomor 32 33. Coba dibaca Matius 23 nomor 15. Gimana bang? Dibaca Matius 23 nomor 15. Matius 23 itu bang, sebenarnya jawaban itu kan yang Hilang suaranya, hilang. Suaranya hilang. Suaranya abang ini hilang. Suaranya hilang, bang. Nggak ada suara, bang. Nggak ada suara. Maaf, saya turunkan suara, nggak ada. Lagian juga tidak menguasai materi. Kita cari pendeta atau pastor, biar kita buat keringatnya seperti titik darah. Kayak tadi itu kan siapa? Salesius itu kan sudah meradang, tidak tidur dia tuh, tidak tidur ya, satu bulan tidak tidur. Halo, semangat malam. Halo, halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma, Anda salah orang. Kenapa saya masuk ya? Saya berdoa tadi jangan saya, nanti orang bosan sama saya. Udah nggak ada ilmu jelek, hidup lagi. Enggak bang, enggak, santai aja kita. Alamak, Bang Eko, lu nakal juga Bang Eko. Lu pikir gue ini Bang Eko? Siapa? Bunda Korlah. Tadi Bang Juma diceramain nama Kasolius. Ceramain supaya kembali ke jalan tol. Saya ngomong jalan tol ya, jalan tol. Jalan tol. Silakan Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan. Gimana lah Bang mau disampaikan? Tuh langsung semua penontonnya kenal saya, terlalu sering naik. Itu mah temannya Bang Juma katanya. Kak Kiko lucu, toleransi. Lah terus saya mau apa? Tanpa kalian kami tidak berarti apa-apa loh. You are the gospel for me and for Bang Juma, my friend. Mantap sekali Abang ini. Siapakah orang neraka? Aku baru baca judulnya. Kenapa ngeri kali Bang ini? Aduh ampun dah. Kemarin apa judul kita Bang? 40 hari. Kemarin, aduh, yang nuduh-nuduh saya itu ya, dulu setting-settingan sama Bang Juma. Lah, Iya, ini betul. orang iblis apa-apa ya gitu ya. Dulu aja kita baru kenal ya, saya diturunkan naik lagi penasaran.
ini kok seorang Juma ini keras banget itu ya. Keras itu boleh keras, tapi kan nggak ini orang gitu. Settingan Juma, settingan apa yang disetting? Gue kira klep motor di setting gitu di ukuran 45 35 berapa. Langsung heboh itu yang penontonnya si Bang Niko. Tadi gua live konten gua gak jelas, konten gua pecel lele campur pecel ayam sampai aduh bener-bener dah. Makan di jalan nanti gimana? Di warung. Saya nggak gitu, saya apa ya, lebih yang galau naik itu saya buat judulnya. Ternyata nggak bilang sama mereka, no dipanggil lo Bang Juma, jangan live sendiri, no temanin lo, teman lo no si Bang Juma, lu keceriaan biar menyala. Apa yang menyala? Lu kira lampu teplok apa menyala dalam hati saya? Tapi saya selalu berusaha. Menyala. Iya, saya selalu berusaha membuat mereka senang, terhibur. Kan namanya hidup itu ya, manusia tidak terlepas dari masalah Bang. Kadang-kadang masalahnya rumah tangga, masalah ekonomi, masalah dompet. Saya bilang kalau masalah dompet jangan lapor saya, lapor aja sama Sang Maha Pencipta kita. Lapor sama Bang Juma pasti dijawab. Bang Kiko lucu juga orangnya memang. Ya gitu lah Bang. Dia daripada nggak bisa menghibur, setidaknya kita jangan menyakiti orang lah. Siap, benar. Kenapa sih kalau gue ngomong gitu disuruh syahadat ya? saya nggak fan aja sama Bang Juma, jujur aja. Aku suka kerasnya itu yang waduh. Itu membuat saya semakin banyak belajar Bang, jujur aja. Siap. Tadi suruh kalau saya buka kamera buka masker, apalah ini dalamnya saya. Tapi saya nggak mau naik gara-gara itu. Yaudah aku naik lah. Masa sih itu gara-gara masker? Astaga naga. Gara-gara masker. Gara-gara masker ya. Aduh, ampun dah. Siapakah orang neraka? Kira-kira termasuk gak saya di dalamnya ya Bang? Kalau kita membaca Matius 23 nomor 15, di situ terang sekali, di situ Bang disampaikan sama Yesus. Terang di sana. Coba Bang, mataku memang nggak mana. Di situ Bang? Coba. Dibilang gini, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dasarnya Orang Farisi menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar, menjadi orang neraka, dan 2 kali, yang 2 kali lebih jahat. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ngeri kali itu Bang. Yesus yang mengatakan, bukan aku. 2 kali lipat. Ya. Matius berapa tadi Bang? 23:15. Matius 23. Iya, nomor 15. Dan itu digenapi di 36. Yesus mengatakan semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat. Angkatan jahat ini katanya. Waduh, ngeri kali Bang. Aduh, angkatan jahat. Bagaimana Bang Juma mendengarkan angkatan jahat ini ya? Selaku manusia yang punya intelektual yang mumpuni seperti ini. Jahat, ngeri kali loh Bang itu Bang. Kalau saya lihat di Matius 12:38-40 itu, ketika orang-orang Farisi ahli Taurat minta tanda, lalu Yesus menyeru dengan menjawab mereka dengan berkata, angkatan jahat ini dan orang-orang tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang yang jahat, angkatan jahat, selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu adalah tanda. Jadi anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, itu tanda untuk orang jahat. Sedangkan tanda untuk orang yang benar beda. Tanda untuk orang yang benar bisa dilihat di Matius 24 nomor 3, nomor 27, 28, 29, 30, 31. Apa tanda
untuk orang benar, anak manusia akan tampil di tengah langit. Tanda untuk angkatan jahat, anak manusia akan tampil di tengah kuburan. Jadi dua tanda yang sangat-sangat berbeda. Nah, saudara saya Kristen berada pada tanda anak manusia keluar dari kubur. Nah, itu dia. Dan dua kali lebih jahat. Dan dua kali lebih karena, jahat. Iya, karena orang Farisi, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak pernah merusak kemuliaan Tuhan Elohim dengan mereka menggantikan sembahan baru. Tapi kalau orang-orang Kristen, maaf, kenapa dikatakan dua kali lebih jahat? Karena mereka masih membawa-bawa Torah, mereka masih membawa-bawa Tuhannya Yahudi, tetapi juga menyembah utusan Tuhan, yaitu Yesus. Itulah yang dimaksud menurut pandangan saya terhadap Bible. Itu yang saya maksud, itu yang dimaksud. Karena Hindu enggak, dia enggak membawa ajaran Torah, Buddha juga enggak. Nah, sedangkan kami Islam, kami membawa ajaran Torah, tapi kami menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak. Kami enggak keluar dari sana. Kristen ini aja yang mengakui Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham, tetapi juga mengakui anak Maria sebagai Tuhan. Nah, itu dia. Menduakan Tuhan, syirik, musyrik. Atau dalam pandangan orang Yahudi disebut orang-orang pesina atau pesundal. Pesundal dalam tradisi Yahudi, kalau dikatakan mereka pesina, mereka pesundal, itu adalah orang yang melacurkan imannya kepada selain daripada Elohim. Engkau telah bersundal di usia mudamu, bukan berarti dia bersundal betul. Engkau bersundal di Mesir, engkau bersundal di tanah Kanaan, itu bukan berarti dia benar-benar bersundal, tetapi dia menduakan Tuhan. Sementara Yesusnya datang minta supaya hidup kekal itu adalah manusia mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan, sebagai rasulmu. Kunci hidup kekal menurut Yesus. Itu sih Bang yang saya tahu. Saya kan belajar Bible. Abang belajar sendiri atau ada guru atau bagaimana? Pernah sekolah? Bagi saya tuntunan dari pencipta langit dan bumi itu lebih bagus daripada guru. Karena guru bisa jadi sesuai dengan misinya. Oke. Tapi bagaimana kita bersumber dari hal yang satu? Saya juga belajar, tidak punya guru, belajar baca apa yang nggak saya tahu, saya tanya sesuatu, saya tanya orang tua, tapi saya nggak punya guru. Ya, guru saya minta hikmat kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Bang. Iya, sama. Dan landasan saya tuh dalam belajar Bible itu saya pakai Amsal 3 nomor 5. Jangan terpaut terhadap pikiranmu sendiri, tetapi terpautlah kepada pikiran Tuhan. Nah, yang dimaksud pikiran Tuhan adalah firman Tuhan. Apa yang tertuai di Bible, kalau itu orang saudara kita Kristen, orang Yahudi pun mengatakan itu firman Tuhan, ya letakkan perkara itu pada buku itu, jangan pada otak kita, tapi pada buku itu sendiri. Apa yang diterangkan buku itu? Apa yang dimaksud tuh? Apa yang dimaksud Bang Niko wasadu? What is my? Bersaksi. Barusan sudah bersama Pak Ustadz Usuk. Jangan kasih tahu rahasia, nggak enak, Mbak. Tapi di sana saya beri aplaus. Semoga hadir terus katanya. Karena memberikan sesuatu seperti kebun raya Bogor hijau, tetap sejuk. Naik terus katanya. Itu sebenarnya. Begitu Bang Juma. Kenapa Bang Juma ya selalu menyalahkan Paulus, selalu menyalahkan ajarannya? Kenapa ya harus itu yang ditanya terus sampai tuntas, tas duntan sampai selesai? Kenapa sampai hari ini Bang Juma belum menemukan titik optimalnya sampai harus mengetahui tentang apa sih sebenarnya rahasia yang ada di dalamnya? Astagfirullah, sebenarnya perdebatkan, kita bahas terus, kita pecahkan apa muatan di dalam, apa yang sebenarnya ada di dalamnya untuk manusia sekarang. Katakanlah yang bagaimana ya, izin Bang.
abang selalu tidak menyukai ajaran Paulus. Sebab sebenarnya Paulus itu mendapatkan, kalau dibilang dalam saudaraku muslim itu dia hidayah, petunjuk. Itu bukan, itu sebenarnya orang yang sangat brutal dalam hal pengajaran ajaran Yesus itu, ajaran Kristus yang pada masa itu. Kadang-kadang kan orang nggak paham, kau Tuhanmu Paulus. kena ini, kena ketombe teman kita. Kena. Mana saudara Yoyo? Silakan naik, saudara Yoyo. Saudara Kiko kalau masih mendengarkan di bawah, satu aja dulu sebelum saya masuk ke dalam poin-poin. Kenapa saya tidak benci Paulus? Saya tidak benci, saya hanya ingin menegakkan ajaran Yesus saja. Yesus mengaku dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran. Yesusnya mengatakan itu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tetapi Paulus justru mengajarkan Yesus itu adalah kutuk, bukan kebenaran. Jadi dia katakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Paulus mengajarkan Yesus adalah jalan kutuk, sedangkan Yesus mengajarkan dirinya adalah jalan kebenaran. Itu adalah dua hal yang bertentangan. Yesusnya mengaku jalan kebenaran, Paulusnya mengajarkan Yesus adalah jalan kutuk. Itu yang membuat saya kemudian harus meluruskan ajaran Yesus dari Paulus ini. Begitu saudara Kiko kalau masih mendengarkan di bawah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, saudara. Yo. Buka kamera, Bung. Silakan. Oke. Anda rajin baca Bible? Kita diskusi santai Bang Juma ya. Santai banget, santai. Saya santun, ya kan? Siap. Iya. Tapi Anda, saya tanya dulu, Anda sering baca Bible? Saya ini nggak pakai apa ya? Nggak pakai ayat. Saya pakai logika aja malam ini. Waduh, nggak bisa Bang. Kalau pakai logika nggak masuk. Karena Bible tidak masuk logika. Salah Anda. Lah iya. Kalau saya nanti ya kan pakai ayat, ya kan, nanti Anda nggak bisa terima, masalahnya gitu. Enggak, saya terima kalau ada ayatnya. Saya terima. Daripada Anda berlogika tapi kitab Anda sendiri tidak logika. Loh, enggak, Anda Bang. Gini loh Bang, kalau Anda nanti menjawab pakai doktrin, ya kan? Saya nggak pakai doktrin. Belum tentu saya terima, gitu loh Bang. Saya pakai Bible dan Al-Quran. Sebaliknya nanti saya, kalau saya menjawab pakai doktrin, belum tentu Anda nanti bisa terima, gitu loh. Kalau Anda pakai akal-akalan Anda, itu jatuhnya nanti ke angan-angan gitu. Ya enggak, pakai logika. Nggak bisa. Anda seorang Kristen pakai logika bagaimana? Sementara kitab Anda tidak logika. Kok bisa, Pak? Loh, Bible itu adalah sebuah kumpulan-kumpulan cerita yang tidak masuk akal. Nah, makanya saya bilang, logika Anda itu di mana ngomong seperti itu? Loh, faktanya Bible memang nggak masuk akal, nggak boleh menggunakan akal. Faktanya ketika gimana? Membahas Bible. Tuhan turun ke bumi menjadi bayi. Loh, Yesus itu utusan, Bang. Tapi dia Tuhan juga kan? Yesus utusan. Tapi Tuhan juga kan? Yesus objek dari Tuhan. Nah, itu dia. Itu yang saya katakan. Bagaimana bisa Anda menggunakan logika sementara kitab Anda tidak logika? Kan saya sudah fair. Saya sudah katakan Yesus utusan. Yesus objek dari Tuhan. Nah, objek Tuhan, tapi dia utusan, tapi dia manusia. Bagaimana ceritanya Tuhan manusia? Nah iya Bang, Yesus kan. Coba Anda logikakan kepada saya. Maria manusia melahirkan pencipta, gitu gimana ceritanya? Loh, saya katakan Yesus utusan, Yesus manusia. Objek Tuhan, dia adalah Tuhan. objek Tuhan. Objek Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan objek Tuhan, artinya tubuhnya Tuhan kan? Loh, objek Tuhan, Anda coba googling arti objek itu apa? Ya,
Sabar. Kalau Anda mengatakan Loh, dia enggak. objek Tuhan dalam arti Anda- berarti seluruh Anda Enggak. harus mengakui bahwa seluruh alam semesta ini sebagai objek Tuhan. Enggak, daripada Tunggu. kita Kalau debat dulu, coba Anda saya ingin mengetahui objek yang Anda maksud di sini, apakah dia Tuhan atau dia adalah makhluk Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menerangkan keinginan Tuhan terhadap kaum Bani Israel. Bang, objek Tuhan, objek itu apa sih, Bang? Coba Anda googling. Tunggu, saya Bapak paham, tunggu. saya ngerti. Anda membantah narasi Anda sendiri. Ngapain saya bantah? Saya sudah fair. Lah, kalau Saya Anda mengatakan Yesus sudah fair, objek Bang. Tuhan, dengar. Kalau Anda mengatakan Yesus objek Tuhan dan maknanya di situ bukan sebagai Tuhan, maka bisa nggak Anda menerima bahwa alam semesta ini juga adalah objek Tuhan? Ini pasti. Nah, ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Pasti. Yesus bukan Tuhan kan? Yesus utusan, Yesus manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus utusan, Bang. Nah, itu cuma pasti tidak masuk akal. Saya bertanya, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Saya ini sudah fair loh. Sudah saya Loh, katakan. saya justru ingin menggali logika sehat Anda itu. Yesus itu Tuhan Banyak. atau Coba Anda googling. udah Anda turun. Loh, Anda nggak ngapain layak diturunkan? diskusi dengan Ngapain saya. diturunkan? Anda nggak menggunakan Ngapain dalil. diturunkan? Saya berbicara kepada Kristen, bukan manusia akal-akalan. Bang, saya ini penggemar Anda loh, Bang. Nggak urus. Loh, enggak. Nggak urus. Dulu saya ini sempat Tidak urus. Saya mau berdiskusi dengan orang yang saya paham ini sempat Bible. ragu karena Saya mau melihat Anda gitu loh, Bang. berdiskusi dengan Anda yang harus tanggung paham jawab. Bible. Jangan saya dikeluarkan gitu loh. Anda harus tanggung jawab. Saya mau berdiskusi dengan orang yang paham Bible. Saya pakai logika, Bukan Anda orang pakai yang lebih doktrin. tinggi dari Bible. Logika di atas Bible. Bible masih rendah daripada logika. Paham ya? Iya. Bang, gimana sih? Barusan Anda mengatakan Yesus itu objek Tuhan, alam semesta objek Tuhan. Anda sedang mengatakan Yesus bukan Tuhan karena alam semesta bukan Tuhan. Saya kan sudah fair, saya sudah katakan Yesus utusan terlahir di Nah, dunia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan kan? Loh, masa diulangi lagi? Orang licik picik. Tinggal Anda jawab, berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, Yesus kan turun ke dunia kan sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Loh, sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Sebagai manusia, Bang. Berarti bukan Tuhan. Loh, iya, sebagai manusia. Berarti bukan Tuhan kan? IQ Anda belum bisa menipu Ya, saya. Anda belum ingin bisa. mengatakan Tuhan yang turun mengganti identitas sebagai utusan Tuhan. Tuhan yang bukan manusia merubah dirinya menjadi bukan Tuhan, betul? Yesus objek Tuhan, Bang. Saya tahu. Kita kan sudah sampai di sana. Lah iya. Sekarang Terus apa sekarang lagi? sekarang logika Saya Anda. ini harus menjawab apa supaya Anda puas gitu loh. Oke, jawab ini. Manusia itu apakah Tuhan? Ayo. Saya tadi sudah katakan Yesus turun ke dunia Saya sebagai tidak manusia, bahas kan? Yesus. Saya tidak bahas Yesus sekarang ini. Sebagai- Saya bahas manusia. Sebagai Saya Tuhan bahas apa sebagai manusia? Manusia itu apakah Tuhan? Yesus turun ke dunia Saya sebagai tidak manusia apa bahas. Tuhan? Saya tidak bahas Yang Anda, Yesus. yang Anda Saya maksudkan bertanya. itu. Saya bertanya, apakah manusia itu adalah Tuhan? Jawab. Yang Anda maksudkan itu, Bang. Jangan Apakah keburu-buru manusia keluarkan saya. itu Tuhan? Apakah manusia Tuhan? Loh, kok manusia Tuhan? Saya sudah Ya, jawab. Saya sudah Tinggal final. Anda jawab. Tinggal Anda jawab. Apakah Saya manusia sudah itu Tuhan? katakan. Gimana sih, Bang? Apakah manusia itu Tuhan? Loh, kok manusia Tuhan? Yesus Jawabannya apa? turun ke dunia sebagai Saya Tuhan. tidak tanya Yesus, Bang. Saya tanya, apakah manusia itu Tuhan? Jawabannya, Loh, Yesus Tuhan. turun ke dunia bukan sebagai Hei! Tuhan, Bang. Anda katanya ingin berlogika. Saya tanya, bukan Yesus yang kumaksud, manusia yang kumaksud manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Manusia. Jawabannya? Manusia. Tuhan atau bukan? Manusia. Tuhan atau bukan? Ngapain Anda Tuhan. ketawa? Saya ini capek. Manusia itu, menjawab Anda manusia ini. itu, Bung, manusia itu Tuhan atau bukan? Saya ini capek, Bang. Anda muter-muter, Bang.
Anda yang muter. Ngapain? Saya bertanya, Saya fair. apakah manusia itu Tuhan atau bukan? Saya Tinggal sudah jawab. fair, Bang. Fair terus. Apakah manusia itu Tuhan atau bukan? Jawab. Manusia, Apakah Tuhan atau bukan manusia? bukan Tuhan. Yesus Baik. itu manusia, Baik, Yesus turun ke baik. dunia sebagai Tuhan. Oke. Apa sebagai manusia bukan Tuhan? Kita sudah mendengarkan bahwa manusia itu bukan Tuhan. Berarti Yesus turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Betul? Betul. Nah, bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ya, bukan Tuhan. Bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Saya ulang lagi. Bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Anda ini loh, kok dialog apa diskusi Katanya macam ahli seperti ini. logika. Katanya ahli logika. Bisakah Tuhan menjadi bukan Tuhan? Apa jawabannya? Bisa atau tidak bisa? Enggak, Anda ini ngajarin saya sekolah minggu lagi, Bang. Bisakah Ya Tuhan. Tuhan Masa turun macam ke diskusi bumi Bang Zuma ini menjadi seperti bukan ini? Tuhan? Udah, logikamu cacat. Anda ternyata kelas coro ikan teri pakai helm nantang saya main pedang. Logika Anda logika ini di apa tuh, tempat lapak tuak. Jangan dengan saya. Saya kalau berbicara mengenai logika intelektual, Anda belum sampai, karena saya belajar ilmu kalam, Anda tidak belajar ilmu kalam. Jauh. Loncatan berpikir Anda cocoknya di lapak tuak. Setelah Anda sedot 3 cergen, baru logika Anda bisa main, tapi tidak masuk logika. Logika yang tidak berlogika. Oke, silakan saudara non-muslim yang lain ajukan permintaan, kita diskusi. Ya betul, dia bukan mau berlogika, karena saya uji logikanya ternyata logila. Bukan logika tapi logila. Hadapi saya dengan ilmu, Bang, jangan dengan logika yang tidak masuk logika alias logila. Sederhana kok sehat itu. Kalau ingin melumpuhkan argumentasi saya, Anda harus punya IQ yang lebih tinggi, kuasai itu, loncatan berpikir dan penguasaan data. Kalau hanya modal kacamata hitam,